Selamat datang di ID Sport, channel berita sepak bola Indonesia. Welcome to ID Sports. For the latest Indonesian football news, subscribe now and don't miss out. James mencatat selangkah lagi tinggalkan Manchester City, Eintracht Frankfurt jadi favorit. Gelandang muda berbakat James mencatat semakin dekat meninggalkan Manchester City musim panas ini. Pemain 22 tahun ini dikabarkan tengah menjajaki peluang pindah ke Bundesliga dengan Eintracht Frankfurt sebagai kandidat utama yang siap menampungnya. Seperti halnya Jack Grealish dan Calvin Phillips, mencatatnya masuk dalam daftar pemain yang kemungkinan besar akan dilepas City. Meski kontraknya masih berlaku hingga Juni 2026, manajemen The Citizens terbuka dengan penawaran yang sesuai. Menurut Transfermarkt, nilai pasar jatuh sekitar 17 juta pound 356 miliar rupiah. Tapi City kabarnya mengincar angka mendekati 30 juta euro 528 miliar rupiah. Berpotensi jadi salah satu penjualan termahal musim ini. Laporan dari jurnalis Sky Germany Florian Plettenberg menyebut Eintracht Frankfurt kini memimpin perburuan. Jatuh dijadwalkan mengunjungi fasilitas klub di Frankfurt dalam beberapa hari ke depan untuk menilai langsung proyek tim. Meski belum ada kesepakatan final, pembicaraan resmi dijadwalkan pekan depan. Pelatih Dino Topmeler sangat tertarik membawa Mchata memperkuat lini tengah menjelang musim 2025 hingga 2026 saat Frankfurt juga akan berlaga di Liga Eropa. Namun, persaingan belum usai. Klub Bundesliga lain seperti Borussia Dortmund plus beberapa klub Premier League dan Serie A juga terus memantau situasi Mchata. Gimana menurut kalian? Apakah Mchata akan sukses di Bundesliga bersama Frankfurt atau sebaiknya dia bertahan dan berjuang di Manchester City? Yuk, share opinimu di kolom komentar. Wajib tonton sampai habis. Piala AFF U23 2025 resmi dimulai hari ini. Erick Thohir beberkan permintaan yang bikin merinding untuk timnas U23 Indonesia. Apa itu? Turnamen sepak bola paling bergengsi di kawasan Asia Tenggara untuk kelompok usia di bawah 23 tahun resmi digelar mulai hari ini. Piala AFF U23 2025 yang ditunggu-tunggu akhirnya digelar di Indonesia. Tepatnya di dua stadion kebanggaan tanah air, Stadion Patriot Candrabhaga di Bekasi dan Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK di Senayan, Jakarta. Timnas U23 Indonesia tergabung dalam grup A bersama 3 lawan yang cukup menantang, Brunei Darussalam, Filipina, dan Malaysia. Dalam momentum penting ini, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir memberikan satu permintaan yang langsung membuat bulu kuduk merinding bagi para pecinta sepak bola tanah air. Timnas U23 Indonesia akan menghadapi Brunei, Filipina, dan Malaysia di fase grup ASEAN U23 Championship yang akan dimainkan di Indonesia, ungkap Erick Thohir. Menurut Erick, turnamen ini punya peran penting sebagai ajang pemanasan sebelum menghadapi tantangan lebih besar. Turnamen ini akan menjadi persiapan sebelum timnas U23 bertanding di kualifikasi Piala Asia U23 pada September mendatang, tambahnya. Yang paling menyentuh, Erick juga menyampaikan harapannya agar skuad Garuda Muda bisa tampil penuh semangat di depan ribuan pendukungnya sendiri. Bermain di kandang sendiri, kita harus bisa memberikan yang terbaik untuk seluruh pendukung, ujarnya. Di bawah asuhan pelatih asal Belanda, Gerald van den Burg, Timnas U23 Indonesia akan melakoni 3 laga penting di grup A yang seluruhnya digelar di SUGBK. Laga pertama versus Brunei Darussalam 15 Juli 2025, pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Laga kedua versus Filipina 18 Juli 2025 pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Laga ketiga versus Malaysia 21 Juli 2025 pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Sesuai format turnamen, hanya juara grup dari grup A, B, dan C yang akan otomatis melaju ke semifinal. Namun, masih ada harapan bagi tim peringkat 2 terbaik untuk lolos ke babak selanjutnya. Bagaimana menurut kalian?
Apakah timnas U23 Indonesia bisa memenuhi permintaan sang ketua umum dan membanggakan bangsa di kandang sendiri? Yuk, tulis pendapat dan prediksi kalian di kolom komentar. Manchester United krisis gelandang. Tolisso jadi opsi alternatif yang penuh risiko. Manchester United masih lesu di bursa transfer musim panas ini. Hingga pertengahan jendela, satu-satunya rekrutan utama hanyalah Matheus Cunha. Tentu ini menambah tekanan pada manajer Ruben Amorim untuk membawa MU kembali bersaing di papan atas. Terutama setelah musim lalu finish di posisi ke-15, salah satu catatan terburuk dalam sejarah klub. Meski fokus utama manajemen tertuju pada lini depan, tanda-tanda krisis di lini tengah mulai terlihat. Ketidakpastian masa depan Casemiro mendorong tim pencari bakat membuka opsi lain, termasuk merekrut Corentin Tolisso dari Lyon. Namun seperti diketahui, pihak Lyon enggan melepas pemain berusia 30 tahun tersebut. Meski bukan gelandang bertahan murni, gaya bermain Tolisso tetap meninggalkan kesan positif, kata para pengamat. Ia mencetak 7 gol di Liga 1 musim lalu, keempat terbanyak di skuad Lyon, dan dikenal sebagai gelandang komplet yang bisa bertahan sekaligus mengalirkan bola ke depan. Sayangnya, riwayat cedera jadi momok. Dalam 8 musim terakhir, Tolisso hanya 2 kali tampil sebagai starter dalam minimal 25 laga liga. Risiko itulah yang membuat MU harus berpikir panjang. Dengan atau tanpa Tolisso, Amorim tetap butuh tambahan tenaga segar di lini tengah untuk membawa setan merah kembali ke kompetisi Eropa. Gimana menurut kalian, Red Devils? Tolisso layak jadi solusi jangka pendek atau sebaiknya MU cari opsi lain? Tulis komentarmu. Alessandro Bastoni potongan puzzle yang hilang di pertahanan Arsenal. Arsenal jelas butuh sosok baru yang tangguh dan berkelas di jantung pertahanan jika ingin bersaing di semua kompetisi musim depan. Dan nama Alessandro Bastoni, bek andalan Inter Milan dan timnas Italia, pantas masuk daftar teratas incaran Mikel Arteta. Musim 2024/25 Bastoni tampil solid dalam 33 laga Serie A dengan akurasi umpan mencapai 91% plus rata-rata 2,4 tackle dan 1,8 intercept setiap pertandingan. Ia juga dikenal sebagai bek yang piawai dalam membangun serangan, dari belakang rata-rata 6 umpan progresif sukses per laga menunjukkan betapa pentingnya dia dalam distribusi bola panjang. Tak hanya itu, di Euro 2024 bersama Italia, Bastoni mencatat 3 clean sheet dan 89% akurasi passing dari 5 laga. Disiplin, minim kesalahan, dan punya ketenangan khas bek modern. Memang Arsenal sudah punya 2 tangguh Gabriel dan Saliba. Tapi, kedalaman skuad di lini belakang sangat krusial. Kehadiran Bastoni bukan hanya menambah kualitas, tapi juga pengalaman di level tertinggi. Dan dengan usia baru 26 tahun, dia adalah investasi jangka panjang yang sangat berharga. Jika Arteta serius soal gelar, Bastoni adalah potongan puzzle yang hilang. Gimana menurut kalian, Go Owners? Apakah Bastoni layak jadi target utama Arsenal musim ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Arsenal harus get Kvaratskhelia dari PSG. Ini alasannya. Arsenal tengah berburu winger eksplosif untuk musim depan. Dan satu nama yang wajib masuk radar Mikel Arteta adalah Kvaratskhelia, bintang Georgia yang kini bersinar bersama Paris Saint-Germain. Performanya musim 2024/25 benar-benar impresif. Bersama PSG, ia mencetak 12 gol dan 9 assist dalam 35 laga Liga 1. Rataan 2,7 dribble, sukses per pertandingan, dan 1 peluang kunci tiap 34 menit menunjukkan betapa berbahayanya dia. Tak cuma menyerang, ia juga aktif membantu pertahanan dengan rata-rata 1,2 tackle per laga. Efisiensinya dalam duel 1 lawan 1 bisa jadi senjata ampuh di sisi kiri serangan Arsenal. Di level internasional pun kontribusinya tak kalah mengesankan. Kvaratskhelia mencatat 5 gol dan 3 assist di kualifikasi Euro 2024, membuktikan konsistensinya di ajang besar. Dengan kecepatan, visi, dan kreativitasnya, Kvicha bisa jadi solusi instan untuk lini depan Arsenal yang sering kesulitan saat menghadapi tim bertahan. Jika Arteta ingin membawa Arsenal ke level berikutnya, transfer ini bukan hanya penting tapi wajib dilakukan. Bagaimana menurut kalian, Go Owners? Apakah Kvaratskhelia memang jawaban bagi sisi kiri Arsenal? Yuk, tulis pendapat kalian di kolom komentar. Top Marco Top, Alvaro Carreras resmi pulang kampung ke Real Madrid. Kabar gembira datang dari ibu kota Spanyol, Alvaro Carreras resmi bergabung kembali dengan Real Madrid.
Pemain berusia 22 tahun ini didatangkan dari Benfica pada bursa transfer musim panas 2025 dan menandatangani kontrak berdurasi 6 tahun hingga 30 Juni 2031. Setelah tampil gemilang di Portugal, Charles akhirnya kembali ke klub masa kecilnya. Real Madrid dan Benfica telah mencapai kesepakatan untuk transfer Alvaro Charles, bunyi pernyataan resmi klub Selasa (15 Juli 2025). Los Blancos rela merogoh kocek hingga 50 juta euro (sekitar 952 miliar rupiah) dibayar secara bertahap demi memperkuat pertahanan mereka musim ini di bawah kendali sang pelatih anyar Xabi Alonso. Menariknya, Charles merupakan lulusan Akademi Madrid (20.172.020) yang sebelumnya sempat membela Manchester United meski tak pernah tampil di tim utama.